فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. ثم أما بعد. Masyaallah ikhwan ahibbah, Bapak Ibu saudara-saudari yang kami cintai dan hormati, kita akan lanjutkan kajian rutinitas kita dari kitab Tauhid alladzi huwa haqqullahi 'alal 'abid, sebuah kitab yang dikarang oleh Syekhul Islam Al-Mujaddid Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullah alaih. Kita masuk pada pembacaan judul bab yang berikutnya, judul bab baru. Kata betul ini semoga Allah merahmati beliau. Bab Al-Khamisatu wal Arba'un, bab yang ke-45. At-tasammi bi qadil qudha wa nahwihi. Nah, at-tasammi bi qadil qudha wa nahwihi artinya adalah penamaan atau pemberian nama dengan hakimnya para hakim, pemutus perkaranya para pemutus perkara, atau yang semisalnya. Hakimnya para hakim, pemutus perkaranya para pemutus perkara. Selalu kita baca dalil yang pada sebuah pendapat ini berupa satu hadis, kemudian juga masail yang diambil dari judul bab. Maksud dan tujuan dari judul bab ini, qadil qudha, hakimnya para hakim. Akan datang nanti juga dalam hadis termasuk hal yang dilarang adalah penamaan rajanya para raja, raja di raja. Jadi ini adalah posisi-posisi yang tinggi di kalangan manusia. Raja, hakim, kemudian sultan, akan datang juga nanti tafsirnya demikian. Posisi tertinggi pada peradaban manusia adalah posisi raja. Kemudian rajanya para raja, hakikatnya hakimnya para hakim, pemutus perkaranya para pemutus perkara adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi sifat ini merupakan sifat yang tidak pantas untuk ditlakkan kecuali kepada Allah. Rajanya para raja, hakimnya para hakim, atau semisalnya. Alaihissallahu bi'ahkamil hakimin. Oleh karena itu ketika diitlakkan kepada manusia, ini menjadi sisi tauhid, merampas hak Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini tujuan dan maksud dari judul bab. Sekaligus keterkaitan antara judul bab ini dengan kitab tauhid secara garis besar, bahwa apa terkait dengan judul bab menyelisihi tauhid, merampas hak Allah dalam sifat rububiyah. Akan kita dapatkan contoh lain yang serupa, karena penulis disebutkan qadir qudha wa nahwihi.
Nah, qadil qadha wa nahwi. Rajanya para raja, hakimnya para hakim, pemimpinnya para pemimpin. Nah, dan julukan-julukan yang semisal. Kita baca dalilnya. Kata sahabat Rasulullah Allah merahmati beliau fi sahih Muslim. Abi Hurairah radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala. Dalam sahih dari Abu Hurairah Rasulullah meridainya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau berkata, Inna akhna ismin 'inda Allahi rajulun yusamma Malakul Amlak la malika illallah. Ketik sampai hadisnya ada penartian adalah sesungguhnya nama yang paling hina, paling rendah di sisi Allah adalah seseorang yang dijuluki dengan rajanya para raja, raja di raja. Ada raja dari kalangan manusia, namun orang ini menginginkan dialah rajanya para raja, pemimpinnya para pemimpin. Allah sebutkan alasannya, kenapa nama ini dilarang. La malika illallah, tidak ada raja kecuali Allah. Tidak ada raja yang lebih besar. Tidak menurut maksudnya di sana ada raja dari kalangan manusia, namun Allah lah rajanya para raja. Dalam surat Ali Imran kata Allah Subhanahu wa taala, Malikul mulk, tu'til mulka man tasha' wa tanzi'ul mulka mimman tasha'. وَتُعِزُّ مَنْ تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَنْ تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. Allah adalah rajanya para raja. Engkau wahai Allah memberikan kerajaan pada siapa yang engkau kehendaki, mencabut kerajaan bagi siapa yang engkau kehendaki, memberikan keperkasaan bagi siapa yang engkau kehendaki, merendahkan bagi siapa yang engkau kehendaki. Di tangan engkau lah segala kebaikan. Allah adalah sang raja. Makanya di antara nama Allah Subhanahu wa taala adalah Al-Malik atau Al-Malik atau Al-Malik. Ketiga nama ini sabit dalam Al-Qur'an Al-Karim. Adapun pertama Al-Malik adalah surat Al-Fatihah. Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin. Malik, sang raja. Tanpa alif. Malik. Dalam surat An-Nas. Qul a'udzu birabbin nas, Malikin nas. Adapun dengan sighah musyabbahah, Malik fi maq'adi sidqin inda malikin muqtadir. Kesannya terjadi pada satu zat dari Allah Subhanahu wa taala, Al-Malik. Al-Malik, Al-Malik, sang raja. Jadi pendalilan dari hadis ini berkaitan dengan judul bab barakallahu fikum, bahwa ketika seseorang mengangkat dirinya, nah, lebih dari posisi dia sebagai seorang hamba, sebagai seorang manusia, mau meninggikan diri dia setinggi Allah Subhanahu wa ta'ala Rabbul Alamin, oleh karena itu Allah Subhanahu wa ta'ala yu'amiluhu binaqili qasdihi, dibalas, diberikan ganjaran lain dari apa yang dia niatkan. Dia ingin mengangkat dirinya, Allah katakan inna akhna ismin. Nah, nama yang paling hina, yang paling rendah. Akhna artinya adalah hina, dina, rendah. Semisalnya. Kita baca sampai selesai riwayat hadis ini. Qala Sufyan mithlu Syahin Syam. Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah taala. Contoh lain adalah Syahin Syah, ini adalah bahasa Persia yang artinya adalah Sultanus Salatin, sama sultannya para sultan, kaisarnya para kaisar.
pemimpinnya para pemimpin. Al-Muhim dia melebihkan dirinya daripada yang lainnya. Julukan tersebut tidak pantas diserahkan kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini salah. Wa fi riwayat, dalam suatu riwayat Sahih Muslim, agyadu rajulin 'ala Allahi yaumil qiyamati wa afatu. Orang ini yang menamakan dirinya dengan raja di raja adalah seseorang yang di sisi Allah dia paling buruk, paling jelek. La ilaha illallah. Seseorang yang ingin mengangkat dirinya namun lebih dari posisi dia sebagai seorang hamba, mau menyamaratakan dia dengan Allah Subhanahu wa taala, bahkan Allah menghukumi dia sebagai ganjaran dari niat buruk dia, bahkan direndahkan. Qauluhu akhna, yani awdha. Akhna pada hadis Abu Hurairah di awal. Dalil artinya adalah yang paling rendah. Yang paling rendah, nama yang paling rendah, yang paling hina, yang paling hina di sisi Allah, seseorang yang menamakan dirinya dengan Malikul Amlak. Dari hadis yang kita baca sekaligus dengan riwayatnya dan juga semacam tafsir dari beberapa imam, bisa kita kira kepada dua jenis orang. Yang pertama adalah dia sendiri yang menjuluki dirinya. Dia menjuluki dirinya. Malikul Amlak atau yang semisal Syahim, Sultan, Salatin, Hakimul Hukam, Qudatil Qudah. Semuanya sama, hakimnya para hakim, pemutus perkaranya para pemutus perkara, sultannya para sultan, rajanya para raja. Atau seseorang diberikan nama oleh orang tuanya dengan nama semisal ini, dia tidak merubahnya, bahkan dia ridho dengan nama tersebut. Beberapa waktu yang silam terdengar berita bahwasanya seseorang diberikan nama oleh orang tuanya dengan nama Tuhan. Jadi saudara Jawa, Tuhan. Ketika dianjurkan untuk mengganti, dia nggak mau, dibilang ini pemerintah dari orang tua, kok nggak akan mengganti oleh kedua orang tua. Namanya Tuhan. Dan semacam itu terlarang. Ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, barakallahu fikum. Kita petik sedikit fawaid dari hadis yang penulis bawakan dari judul bab ini, hadis Abu Hurairah dalam Sahih Muslim. Inna akhna asmir, nama yang paling buruk. Dan lafaz ini barakallahu fikum bahwasanya ada nama yang buruk di sisi Allah, ada juga nama yang bagus. Bahkan ada nama yang Allah Subhanahu wa taala cintai. Ada nama yang Allah Subhanahu wa taala cintai. Jadi dari sinilah Al-Imam An-Nawawi rahmatullahi alaihi disebutkan dengan Imam Ibn Al-Qayyim menyimpulkan bahwa pemberian nama kepada anak yang baru lahir adalah ibadah. Pemberian nama kepada anak adalah ibadah. Kalau kita simpulkan bahwa ini adalah ibadah, artinya kita ketik pahala di balik pemberian nama tersebut. Memberikan nama kepada anak keturunan sebagai bentuk pendekatan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Datang sebuah hadis dari Abu Darda dari Imam Abu Daud, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, innakum tud'auna yawmal qiyamati bi asma'ikum wa bi asma'i abaikum fa ahsinu asma'akum. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya kalian akan diseru pada hari kiamat dengan nama kalian serta nama bapak kalian. Oleh karena itu perbaguslah nama kalian. Kita lihat hadisnya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalian akan diseru pada hari kiamat dengan nama kalian serta nama bapak kalian. Oleh karena itu perbaguslah nama kalian. Diambil dari potongan akhir dari hadis ini, fa ahsinu asma'akum, perbaguslah nama kalian. Ya, anjuran untuk memperbagus
Ini perintah dari Nabi SAW menunjukkan tentang bernilai ibadah. Hanya saja hadis dengan riwayat seperti ini barakallahu fikum dhaif, lemah. Karena perawi dari Abu Darda tidak mendengar, ada terputus sanadnya. Hadisnya lemah, hadisnya dhaif. Namun ketika kita menengok usul-usul yang lain dari usul-usul Al-Quran atau usul-usul Sunnah mendukung makna hadis ini secara makna. Nah, makna hadis ini didukung dengan usul-usul yang lain. Hadis ini kan sangat lemah, namun secara makna didukung oleh usul-usul yang lain baik itu dari Al-Quran ataupun dari Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Usul yang pertama adalah datang dari hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhu, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Ahabul asma ilallah Abdullah wa Abdurrahman. Nama yang paling dicintai oleh Allah adalah Abdullah dan Abdurrahman. Nama yang paling dicintai oleh Allah karena penghambaan diri kepada Allah dan Ar-Rahman. Dari potongan hadis ini ada nama yang Allah cintai. Ketika Allah cinta akan sesuatu menunjukkan bahwa sesuatu tersebut adalah akan diberikan ganjaran pahala. Berarti pemberian nama dengan nama yang baik adalah ibadah. Nah, pemberian nama dengan nama yang baik adalah ibadah. Mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu dengan pemberian nama yang baik kepada anak keturunan kita. Usul yang kedua barakallahu fikum bahwasanya seperti ini. Ada nama-nama yang buruk, ada nama-nama yang jelek, ada nama-nama yang tidak Allah sukai, tidak Allah cintai. Mereka bahwasanya pemilihan nama yang baik adalah ibadah, pemilihan nama yang buruk adalah tercela. Kalau begitu, nama yang baik mendapatkan pahala, nama yang buruk bahkan mendapatkan dosa. Akan datang dari masalah bahwasanya memberikan nama dengan nama yang buruk adalah haram. Apalagi terdapat penyelesaian yang berat di dalamnya seperti penyelesaian yang terdapat dalam hadis ini. Hukumnya haram. Kemudian usul yang lain juga adalah dalam banyak hadis dari beberapa orang sahabat yang berbeda, Nabi SAW mengganti nama sebagian sahabat atau anak-anak sahabat dengan nama-nama yang buruk menjadi nama-nama yang baik. Ketika seorang sahabiah datang kepada Nabi SAW, beliau bertanya, Mas Muki, siapa nama engkau? Atau tersebut Barro. Barro ada artinya adalah yang paling suci, yang paling baik. Jadi namanya terdapat unsur pensucian diri. Pada kata Muhammad dalam Al-Quranul Karim surat An-Najm, "Fala tuzakku anfusakum huwa a'lamu biman ittaqaa." Janganlah kalian mensucikan diri kalian sendiri, Allah yang lebih tahu siapa dari kalian yang paling bertakwa. Terdapat unsur pensucian diri pun dapat larangan. Makanya kata Nabi SAW, bal anti Zainab. Kemudian beliau mengganti nama orang tersebut dengan Zainab. Nabi SAW mengganti nama yang Barro, memiliki konotasi yang buruk, terdapat pensucian diri menjadi Zainab. Juga Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu ketika kelahiran beberapa orang anak, pertama namanya Ali bin Abi Thalib ketika kelahiran anak laki-laki diberikan nama Harb. Harb artinya adalah perang, karena Ali bin Abi Thalib adalah seorang kesatria yang senang dengan peperangan. Kata Nabi SAW, la bal Hasan. Beliau mengganti Harb dengan nama Hasan. Kelahiran anak laki-laki yang kedua masih niatan awal Ali bin Abi Thalib ingin menamakan juga anaknya dengan nama Harb, perang. Kata Nabi SAW ganti lagi, la bal Husain, diganti oleh Nabi SAW. Kemudian datang juga seorang wanita namanya Asia. Asia artinya adalah pakai ain, bukan pakai hamzah. Hamzah Asia istrinya Fir'aun, boleh. Ini pakai ain dari kata maksiat. Artinya wanita yang bermaksiat. Beliau ganti dengan Jamilah. Diganti namanya dengan Jamilah. Akan datang juga dari bab yang berikutnya bahwasanya seseorang diberikan kunyah julukan dengan Abul Hakam. Akan datang setelah bab ini. Beliau ganti dengan Abu Shuraih. Al-Muhim nama ketika terdapat konotasi penyelesaian terhadap syariat dengan segi apapun dianjurkan untuk mengganti, menunjukkan bahwasanya nama yang buruk diganti menjadi nama yang baik. Ini adalah bentuk ibadah pendekatan diri kepada Allah Subhanahu wa taala.
Sama, akbar juga. Nanti akan kita sebutkan di antara nama-nama yang terlarang, termasuk nama-nama yang terlarang adalah nama-nama yang terdapat penyamaan, penyerupaan dengan Allah, termasuk nama dan juga sifat. Baik. Usul yang lain juga adalah untuk menguatkan hadis yang kita sebutkan tadi depan, hadisnya Abu Darda dan dengan sanad yang dhaif. Usul yang lain bahwa para sahabat radhiyallahu alaihim ajma'in ketika mereka kelahiran anak, mereka datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk meminta, ya Rasulullah berikan nama kepada anakku. Seperti dari Abu Musa al-Asy'ari dikelahiran seorang anak Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian beliau memberikan nama. Dan juga nama Anas bin Malik, anaknya Abu Talha. Demikian juga Abdullah bin Salam, kelahiran seorang anak. Kepada Nabi SAW, ya Rasulullah berikan nama. Akhirnya Nabi SAW memberikan nama kepada anaknya Abdullah bin Salam dengan nama Yusuf dan semisalnya. Intinya mereka datang kepada Nabi SAW bermusyawarah, berkonsultasi. Kira-kira nama yang paling bagus apa, nama yang paling baik apa. Akhirnya beliau memilihkan nama yang paling baik. Sesuai dengan permintaan mereka, berikan bahwasanya pemilihan nama yang baik adalah bentuk pendekatan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibadah. Ketika menyelisihi ibadah ini dengan pemilihan nama-nama yang buruk, berarti ini juga mendapatkan dosa. Ganjaran. Apalagi Imam Ibnu Hazm menukilkan ijma' tentang wajibnya pemberian nama kepada anak yang baru lahir. Wajib. Bagaimana mereka menukilkan tentang sunnahnya. Dan belum pernah ada di peradaban manusia bahwasanya seseorang lahir kemudian tidak ada namanya. Siapa yang boleh seru? Boleh seru dengan apa dia? Wahai orang yang tidak punya nama misalnya. Setiap orang terlahir pasti memiliki nama. Nanti kebaikan atau pemburu anjuran dari syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan nama dengan nama-nama yang terbaik. Ikhwan billah rahimani wa rahimakumullah, barakallahu fikum. Dari hadis ini juga saya petik pelajaran bahwasanya ada nama-nama yang terlarang. Ada nama-nama yang terlarang. Terlarang dalam syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita sebutkan sebagiannya. Meskipun secara garis besar bahwasanya nama-nama yang terlarang tersebut para ulama membagi menjadi beberapa kategori. Ada yang tingkatan terlarangnya adalah sampai tingkatan haram, artinya tidak boleh sama sekali. Ada yang larangannya tersebut tingkatan makruh, artinya di sana ada perselisihan para ulama tentang boleh atau tidaknya. Namun yang rajih tidak boleh untuk menamakan anak dengan nama-nama tersebut. Ya. Kategori hukum makruh. Ada juga penamaan yang hendaknya tarkuhu aula, ditinggalkan nama tersebut lebih baik diganti dengan nama yang bagus. Kita akan sebutkan secara berurutan. Di antaranya adalah nama-nama yang terlarang. Barakallahu fikum jami'an. Paling pertama adalah nama-nama yang terdapat penghambaan diri kepada selain Allah. Nama-nama yang terdapat penghambaan diri kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti menghambakan diri kepada para berhala, Abdul Uzza, Abdul Manat, Abdul Lat, atau penghambaan diri kepada selain Allah dari kalangan makhluknya, Abdul Syams, Abdul Qamar, Abdul Ka'bah, atau bahkan penghambaan diri kepada orang soleh, Abdul Rasul, Abdul Ali, Abdul Hussein. Semuanya tidak boleh karena penghambaan diri hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah yang pantas untuk diibadahi, menghambakan diri. Setiap orang menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan kepada makhluknya. Baik itu nama berhala atau nama makhluk Allah, ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ataupun nama orang soleh sekaligus. Punya roh. Sebagaimana mereka berselisih pendapat tentang Abdul Muttalib, kakek Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, apakah boleh atau tidak? Sebagaimana mereka menerangkan tentang bolehnya, ini dikecualikan. Namun pendapat yang rajih adalah tidak, Abdul Muttalib juga tidak diperbolehkan. Meskipun dalam sebutan hadis, Nabi SAW pernah memuji diri beliau dengan istilahkan diri kepada kakek beliau. Ana Nabiyul Kadzib, ana Abdul Muttalib, dalam sebagian peperangan perang Taif, beliau mengucapkan bait syair ini. Ana Nabiyul Kadzib, ana Abdul Muttalib. Aku adalah nabi yang bukan pendusta, aku adalah cucunya Abdul Muttalib. Sekedar pemberitaan
bukan menyetujui nama tersebut. Wa illa ini adalah nama yang dihambakan kepada selain Allah Subhanahu wa taala, hukumnya adalah tidak boleh, haram. Jadi apapun itu penghambaan diri kepada selain Allah Subhanahu wa taala dari nama-nama berhala, nama-nama makhluk ciptaan Allah atau bahkan nama orang soleh sekalipun, hukumnya haram. Penamaan yang haram yang lainnya juga tergolong yang tidak boleh adalah sebelumnya pada penghambaan diri selain Allah Subhanahu wa taala tadi ada satu hal yang perlu kita garis bawahi juga, bahwasanya ada dalam bahasa kita yang artinya adalah abdi. Sebagian orang namanya abdi kemudian disebabkan kepada nama kedua setelah itu. Misalnya abdi negara, atau abdi dalam, abdi kesultanan. Karena abdi sendiri adalah hamba yang menghambakan diri kepada selain Allah Subhanahu wa taala, hukumnya sama. Sama dengan kita mengatakan Abdullah, kalau ini disebabkan kepada selain Allah. Abdi negara. Abdi dalang para adalah orang setia yang kerja di pihak kerajaan atau kesultanan atau yang semisalnya. Ini pun terlarang karena memiliki makna yang sama, meskipun tidak diniatkan. Kalau salah tetaplah salah. Dan pada urutan kedua, setelah nama yang pertama tadi di depan dari kategori haram, nama yang kedua yang terdapat larangan juga adalah nama-nama tokoh atau figur orang-orang kafir yang terkenal mereka mati dengan kekafiran mereka, seperti Fir'aun. Siapa yang berikan nama kepada anaknya Fir'aun? Haman, Korun, nama yang dicela di dalam Al-Quran. Abu Thalib, Abu Jahal, Abu Lahab. Nama-nama yang terkenal meninggal dengan kekufuran. Kemudian saya membenci agama Islam. Mereka adalah musuh, tidak pantas dijadikan sebagai panutan julukan. Suri tauladan apalagi dijadikan sebagai nama bagi anak kita. Kemudian pada urutan berikutnya juga adalah yang terlarang. Yang terlarang adalah memberikan nama kepada anak yang baru lahir atau anak kita yang baru lahir dengan nama yang khusus kepada Allah. Allah Subhanahu wa taala memiliki nama. Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat. Ada beberapa nama, ada beberapa sifat yang mustarak boleh diberikan kepada Allah, boleh diberikan juga kepada selain Allah dari kalangan makhluknya. Namun ada nama-nama khusus yang tidak boleh diitlakkan kecuali hanya kepada Allah. Seperti Ar-Rahman. Ini tidak boleh diberikan kecuali hanya kepada Allah. Al-Khaliq, sang pencipta. Ar-Raziq atau Ar-Razzaq, pemberi rezeki. Atau sifat seperti yang tadi ditanyakan sama sebagian ikhwah, sifat Allah seperti akbar. Berapa banyak yang kita jumpai, tetangga kita, keluarga kita, bahkan mungkin ada diberikan nama dengan nama akbar. Berarti adalah yang paling besar, yang maha besar. Ini tidak pantas untuk dilakukan kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala. Nama akbar dilakukan kepada manusia tidak boleh. Rob. Apa itu? Alif. Alif boleh, alif kumba, ta'un, alif boleh. Wahid. Sebagai mereka menetapkan nama ini, tapi dinafikan oleh Syekh Yahya. Ini bukan nama. Apa itu? Umira. Apa artinya? Nama Allah 99 nama itu boleh. Tidak, ada yang boleh untuk dijelaskan seperti nama Allah adalah Rahim. Ar-Rahim. Tapi Allah mensifati Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dalam Al-Qur'an Al-Karim bahwasanya beliau memiliki sifat Rahim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Raufur rahim. Nabi SAW disifati oleh Allah dengan Rahim. Tapi kalau menggunakan alif lam, nama Rahim kemudian digunakan alif lam di depan. Itu hanya khusus untuk Allah. Hanya khusus untuk Allah.
Ya, termasuk dari bab yang nama jenis penamaan yang ketiga juga yang terlarang adalah ini terkadang mungkin pada sebagian kita, sebagian lisan kita terjadi. Namanya sudah bagus, dinisbahkan kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi terkadang dipanggil dengan singkat. Terkadang dipanggil dengan singkat. Ini dia singkat-singkatan ini yang perlu untuk diperhatikan. Namanya bagus, Abdullah. Atau namanya Abdurrahman, tapi dipanggil dengan Rahman. Rahman tidak boleh kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Namanya Abdul Khaliq, nanti dipanggil Khaliq. Dia kan kita memanggil nama Allah. Abdul Razzaq tapi dipanggil Razak. Itu disingkat jadi Ojak. Nah, nama Allah bagus Abdul Razzaq disingkat. Nah, ini hanya berkaitan dengan nama Allah, yang disebutkan kepada nama Allah Subhanahu wa taala. Abdus Salam tapi dipanggil Salam. Nah, kalau mau namanya singkat enggak usah diperpanjang. Dan semisalnya. Kemudian penamaan yang terlarang juga seperti apa yang barusan kita dapati di sini, mengandung makna merampas hak Allah Subhanahu wa taala dari bab yang sedang kita kaji. Qadil Qudho, Hakimul Hukam, atau dalam bahasa Persia, Syahin Syah, Malikul Amlak, Sultanul Salatin. Termasuk juga nama yang tidak boleh dilakukan kecuali kepada orang-orang mulia seperti Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian seorang menamakan dirinya dengan Sayyidun Nas atau Sayyidul Arab. Sayyidun Nas artinya pemimpin umat manusia. Datang dari hadis Anas radhiyallahu anhu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ana Sayyidun Nas yaumil qiyamati wa la fakhr." Aku adalah pemimpinnya umat manusia pada hari kiamat dan tanpa kesombongan. Tidak boleh untuk memberikan nama yang memang khusus untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini antara barakallahu fikum referensi tentang nama-nama yang terlarang menurut kitab dan as-sunnah dari perkataan para ulama. Kita baca masail yang beliau bawakan dalam bab ini. Kita tekankan sekali lagi, apa hukum memberikan nama kepada anak dengan nama yang baik? Hukumnya adalah ibadah, pendekatan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya pemilihan nama yang baik adalah ibadah. Fihi masail, kata penulis, dalam bab ini terdapat pelajaran yang bisa kita petik. Al-ula, yang pertama adalah an-nahyu anit tasammi bi malakil amlak. Larangan untuk memberikan nama dengan nama seperti ini, rajanya para raja. Dan larangan di sini hukumnya adalah haram. Meskipun tidak diniatkan, terdapat unsur merampas hak Allah Subhanahu wa taala. Dan satu poin inilah yang beliau jadikan sebagai tujuan bab ini dibawakan, bahwasanya ini merampas hak Allah. Masuk dalam syirik rububiyah. Dan meruntuhkan tauhid. Tentunya meruntuhkan tauhid. Kemudian penamaan ini baik itu si pemilik nama sendiri yang menamai dirinya, menjuluki dirinya dengan nama tersebut, atau orang tua yang berikan nama kepada diri dia dan dia ridho akan nama tersebut. Hukumnya sama. Jangan misalnya orang tuanya salah sudah memberikan nama, kemudian dia bilang nama dari orang tua dan dia tidak mau merubahnya, bahkan dia meridhoinya, tetap hukumnya sama. Akan mendapatkan predikat akhna ism, nama yang paling rendah, atau agyadur rajulin atau akhbatu, orang yang paling jelek, orang yang paling buruk. Ini julukan bagi orang yang merampas hak Allah Subhanahu wa taala meskipun dalam bentuk penamaan. Hukumnya haram. As-tsaniyah, yang kedua. Masalah yang kedua, pelajaran sedikit petik. Pada urutan kedua, innama fi maknahu misluhu, kama qala Sufyan, atau yang semakna dengan apa yang disebutkan dalam hadis. Hadis hanya sebatas contoh. Kemudian masuk di dalam istilahnya memiliki makna sama dan serupa. Seperti perkataannya Imam Sufyan atau Syahid Syah dalam bahasanya Persia atau bahasa apapun itu, ketika maknanya adalah sama, hukumnya tidak boleh. Kalau macam kasihan sendiri, misalkan nama bukan Habib,
Ini terlalu berlebihan kepada sebagian habaib, mereka terlalu berlebihan menghakimi. Nah, mereka adalah cinta, ada anjuran dari Nabi SAW untuk memperhatikan mereka, hanya saja penamaan ini terlalu berlebihan, gulu. Nah, tidak harus dengan julukan-julukan seperti itu. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Inna akramakum indallahi atqakum." Nah, orang yang paling mulia di sisi Allah di antara kalian adalah orang yang paling bertakwa. Meskipun dengan julukan apapun tidak akan bermanfaat. Julukan hanya buah bibir manusia. Nah, sebagaimana celaan juga adalah buah bibir manusia. Celaan manusia tidak akan mengangkat derajat kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak akan merendahkan derajat kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga pujian manusia tidak akan mengangkat derajat kita. Intinya adalah bertakwa. Terus apa yang aku barusan sebutkan. Nah, julukan-julukan seperti itu, julukan-julukan dan meskipun datang anjuran untuk menghormati mereka, memberikan hak-hak besar mereka, kalangan Ahlu Bait Nabi sallallahu alaihi wasallam, namun tanpa perlu berlebihan dengan julukan-julukan seperti itu. As-salisa yang ketiga, at-tafattun lit-taghlid fi hada wa nahwihi ma'al qat'i bi anna al-qalba lam yaqsud makna. Nah, yang memberikan perhatian lebih tentang permasalahan seperti ini, bahwasanya ini adalah menyelisihi tauhid, penamaan, apalagi dengan 4 unsur larangan yang tadi depan tentang hukumnya haram, tidak boleh memberikan nama dengan nama tersebut. Di antara tadi nama yang terdapat penghambaan diri kepada selain Allah, kemudian nama khusus untuk Allah. Berikutnya juga adalah nama tokoh-tokoh atau figur-figur orang kafir yang meninggal dengan kekafiran mereka dalam keadaan membenci agama Allah pun tidak boleh memberikan nama dengan nama tersebut. Kemudian ini juga nama-nama yang dibenci oleh Allah. Nah, yang terdapat unsur merampas hak Allah Subhanahu wa taala. Beliau kata bahwasanya hadis hendaknya diperhatikan dan jangan disepelekan. Meskipun pada akhir dari masalah ini, boleh katakan meskipun hati tidak memaksudkannya, tidak ada niatan untuk hal tersebut, namun ketika terdapat penyelisihan, tetaplah terus. Nah, penyelisihan. Kalau belum tahu tentang hukumnya, diajari ketika, telah mengetahui tentang bahwasanya hukum tersebut adalah tidak boleh, dirubah, diganti. Nabi SAW mengganti nama para sahabat. Termasuk sebagian orang datang kepada Nabi SAW, hadis Jabir. Seseorang dia memiliki nama atau dia memberikan kunyah bagi dirinya Abul Qasim. Dia kelahiran anaknya diberikan Qasim. Kemudian sahabat-sahabat mengatakan bahwasanya la nukannika Abul Qasim wala karam. Kami tidak akan memberikan kunyah kepada engkau dengan Abul Qasim dan tanpa kehormatan, karena ini adalah kunyah khusus untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya berita ini diangkat sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau bertanya, apa yang betul demikian? Iya betul Rasulullah, anakku namanya Qasim, kunyahku Abul Qasim. Akhirnya beliau mengganti kunyahnya dengan Abu Abdurrahman. Diganti. Nama yang terlanjur, salah, keliru, buruk, diganti. Ketika terdapat unsur penyelisihan dari dua hal. Pertama, lafadznya yang salah ataupun maknanya yang keliru. Ar-Rabi'ah yang keempat, at-tafattun anna hadzal ijlalillahi subhanahu. Beliau berikan kita pelajaran pada masalah yang keempat bahwa hendaknya memperhatikan dengan seksama bahwa tujuan dan maksud dari bab ini diadakan untuk memuliakan hak Allah, kepentingan Allah, karena ini yang dirampas adalah hak Allah. Kalau hak manusia silakan, nama orang misalnya Soleh, kita berikan nama anak kita dengan Soleh, tidak ada masalah. Nama tersebut belum di legalisir nama yang tidak boleh untuk diberikan kepada orang lain. Tapi ada nama-nama Allah yang memang khusus kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak boleh diserahkan. Tidak ada jangan merampas hak Allah Subhanahu seperti nama-nama yang beliau singgung sang penulis dalam kandungan judul bab ini. Tujuannya adalah untuk memuliakan Allah, menempatkan Allah tepat pada tempatnya dari sisi rububiyah, uluhiyah dan juga asma wa sifat. Wallahu taala a'lam bishawab. Jadi sempat kita ambil pada pertemuan kita di malam hari berbarokah ini satu bab sempurna semuanya dengan dalil dan masail-masailnya selama kita untuk kita ambil dari 7 bab yang lain di waktu yang berbeda. Allah Ta'ala bishawab. Terima kasih banyak atas kehadirannya, lebih kurang yang mohon dimaafkan. Kita tutup. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.